Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menik Sunita. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2024 di UIN Raden Intan Lampung. Hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 2 Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 7 dengan materi Alam Semesta sebagai Tanda Kekuasaan Allah. Model pembelajaran yang akan saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Gerak tentang depan gerak duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absensi dulu. Untuk hari ini yang tidak hadir, Diandra, Carita keterangan sakit. Kemudian selanjutnya Rahmat. Diandra Carita keterangan sakit. Rahmat keterangan bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, pada kesempatan pagi ini kita belajar tentang materi pendidikan agama Islam ya. Ibu sampaikan dulu berkaitan dengan materi kita yang kemarin, yaitu berkaitan dengan alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Nah, di dalam materi ini kemarin sudah Ibu sampaikan kita pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama sudah Ibu sampaikan, tapi hari ini Ibu sampaikan kembali bahwasannya tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian nanti dapat membaca Al-Quran, surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menerjemahkan atau memahami dari isi kandungan Quran
Al-Anbiya dan juga Al-A'raf. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa membaca Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf itu dengan menggunakan tajwid. Yaitu di mana di materi kita ini nanti kita belajar tajwid tentang hukum bacaan gunah. Kemudian yang selanjutnya, Ibu harap kalian nanti juga akan bisa mengimplementasikan pembelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Masih ingat materi kita yang kemarin berkaitan dengan Quran surat Al-Anbiya? Ada yang tahu? Kemarin Quran surat Al-Anbiya ini membahas tentang apa? Tentang belum tepat tentang penciptaan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta yaitu langit dan bumi sebagai perantara kehidupan manusia dan juga makhluk lainnya di bumi ini. Yang dulunya alam semesta itu langit dan bumi diciptakan menjadi satu, kemudian Allah pisahkan keduanya, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita juga sudah mengkaji isi kandungan daripada Quran surat Al-Anbiya, mengartikan kosakata berkaitan dengan Quran surat Al-Anbiya. Kemudian hari ini materi kita berkaitan dengan masih tentang Quran surat Al-Anbiya dan juga Al-A'raf. Namun materi kali ini berkaitan dengan hukum bacaan. Kita akan belajar apa itu hukum bacaan gunah. Ya, nih. Di dalam materi ini nanti kita akan belajar juga tentang tajwid. Apa pengertian tajwid? Ada yang tahu apa itu pengertian tajwid? Silakan. Ini yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik. Oke, benar sekali. Tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran yang baik atau yang benar, yang sesuai dengan syariat agama Islam. Karena di situ ada bacaan-bacaan, ada hukum-hukum ketika kita membaca Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah hukum bacaan gunah. Oke, selanjutnya. Nah, nih pengertian gunah. Gunah artinya berdengung. Apa itu berdengung? Ada yang tahu? Suaranya itu sama di telinga. Gunah, hurufnya ada 2. Nih ya, nih huruf gunah itu ada 2. Yang pertama ada nun, yang kedua ada mim. Di mana kedua huruf ini itu ditandai dengan adanya tasjid. Jadi apabila terdapat huruf nun bertasjid dan juga mim bertasjid, kemudian sebelumnya itu ada huruf hijaiyah, sebelumnya itu ada huruf hijaiyah, maka cara membacanya gunah. Bagaimana? Yaitu dengan menekan, kemudian ditambah dengan 2 panjangnya 2 harokat. Ditekan kemudian dipanjangkan dengan 2 harokat. Ini contohnya. Inna jannatin. Nah ini berkaitan dengan hukum bacaan gunah. Jelas sampai di sini? Jelas. Tidak. Oke. Selanjutnya di sini akan Ibu tampilkan berkaitan dengan ada beberapa hukum bacaan gunah musyaddadah. Nah, di sini silakan kalian lihat di layar itu ada hukum bacaan gunah, ada beberapa hukum bacaan gunah. Dari contoh tadi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira ada di sini? Bagian yang manakah? Bagian yang manakah? Coba sekarang ditunjuk kira-kira yang mana? Boleh maju ke depan. Yang mana? Gak usah takut. Yang mana? Silakan. Mana yang merupakan hukum bacaan gunah? Ada yang tahu? Silakan. Tunjuk ke depan ya Pak. Ya silakan. Kira-kira sudah paham belum mana itu hukum bacaan gunah ya? Iya, nih hukum bacaan walakinna dipanjangkan. Dia menekan, kemudian dipanjangkan
ada di situ hukum bacaannya, yaitu ada kaf, kemudian di depannya ada huruf non tasjid. Maka dia termasuk hukum bacaan gunnah. Oke, yang selanjutnya ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Apa? Hukumnya apa? Dibacakan dulu. Gunnah. Terdapat huruf yang bertasjid. hukum yang bertasjid bertemu dengan huruf sebelumnya ada huruf. Yaitu huruf sa. Oke, terima kasih. Paham ya tentang gunnah ya? Yaitu kembali lagi ada dua huruf non tasjid dan juga mem tasjid yang dimana sebelumnya ada huruf hijaiyah yang berharokat, maka cara membacanya ditekan kemudian dipanjangkan dua harokat. Summa inna. Di sini ada beberapa banyak, ada lagi yang lain. Ini contohnya ada. Ini juga, kemudian an-nama ghanimtum ya. Ini hukum bacaan juga. Oke, yang selanjutnya kemarin kita sudah membuat kelompok berkaitan dengan Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf, mengartikan kosakata, ya tidak? Ya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian berkaitan dengan tugas yang untuk hari ini. Nanti Ibu jelaskan LKPD-nya. Setiap kelompok sudah mendapatkan? Sudah. Perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini ada LKPD lembaga beasiswa di mana setiap kelompok akan menuliskan kelompoknya masing-masing, masih memakai dengan kelompok yang kemarin ya. Dan kita membahas tentang kosakata daripada hukum bacaan Al-Anbiya dan juga Al-A'raf. Masih sama Bapak. Kemudian nanti dituliskan anggotanya silakan dituliskan di poin ini. Ada beberapa anggota, nama-namanya silakan ditulis. Kemudian di sini ada tabel, yang dimana tabel itu yang pertama nanti kalian mencari hukum bacaan yang termasuk gunnah. Boleh non tasjid atau boleh mem tasjid. Kemudian silakan kalian tulis di sininya. Kalau huruf non berarti yang nonnya seperti yang ini misalnya. Kemudian kalau mem ya mem. Selanjutnya bacaannya bagaimana? Yaitu bacaan itu lafalnya. Lafalnya silakan kalian tuliskan. Kemudian dikasih keterangannya bagaimana? Yaitu misalnya seperti alif bertemu dengan non tasjid atau gimana, gitu ya? Atau mem bertemu dengan mem tasjid. Oke, silakan ditulis di sini. Nanti silakan dikumpulkan di depan. Kemudian nanti salah satu daripada anggota kelompoknya untuk maju mengerjakan sebagian saja daripada yang sudah kalian kerjakan. Itu ya. Silakan dikerjakan masing-masing, boleh diskusi dan kelompok dengan teman-temannya. Untuk ayatnya nanti akan Ibu tampilkan di sini, ya. Nih, silakan. Ini ada ayat. Nah, jelas? Oke. Silakan kalian cari di sini, di dalam ayat ini. Kalau ada yang membawa Al-Quran yang seperti Ibu sarankan kemarin juga boleh dipakai. Misalnya tidak membawa Al-Quran, boleh silakan dilihat di tampilan layarnya.
itu dengan mencari yang termasuk hukum bacaan guna, baik huruf non ataupun huruf mim. Kuncinya adalah di huruf non atau di huruf mim. Oke, silakan. Ya sudah, coba kelompok 1 maju ke depan. Ya. Ada Iqbal?
belajar tetap belajar di rumah dengan mengaji ya. Biasanya kan ada TPA ataupun apa bahasanya? Ya, belajar di musola, di masjid ataupun di TPA nggak apa-apa. Diperbaiki untuk tulisannya ya, biar bisa membaca itu bingung nggak dibaca. Yang selanjutnya silakan dikumpul dulu tentang PD-nya. Dituliskan di sini mana? Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang hukum bacaan guna. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, dari hasil yang sudah kalian kumpulkan ini, Ibu harap nanti kalian bisa mempraktekannya dalam membaca Al-Quran. Mempraktekannya ketika kalian membaca Al-Quran, apalagi nanti bulan puasa kita biasanya tadarus. Maka implementasinya kalian menerapkan hukum bacaan guna dalam membaca Al-Quran supaya bacaan Al-Quran kalian itu baik dan benar. Oke, yang selanjutnya kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Asik, alhamdulillah. Menyenangkan karena kita menggunakan juga media pembelajaran yang baru ya. Jadi nanti kalian juga bisa belajar, bisa berimplementasi. Kalau misalnya nanti kita berkaitan dengan materi yang akan datang, Ibu akan lebih banyak menggunakan media seperti ini supaya kalian lebih menarik untuk belajar bersama Ibu, gitu ya. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kita nanti akan belajar tentang meladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi pada masa masyarakat daulah Abbasiyah. Itu nanti akan kita belajar insya Allah pertemuan yang akan datang. Untuk yang selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, nanti untuk yang selanjutnya insya Allah kita bertemu di minggu depan, gitu ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan dipimpin untuk berdoa di akhir pembelajaran kita. Siap. Doa mulai. Selamat siang Bu Guru, terima kasih Bu Guru.
wabarakatuh.